Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan teman-teman sekalian. Selamat datang dalam Festival Online Pembebasan Stigma pada ODA. Perkenalkan, saya Dr. Sandra Suryadana. Pagi hari ini akan menjadi moderator dalam ruang diskusi ini. Diskusi pagi ini dengan topik stigma ODA selama pandemi adalah sebagai pembuka rangkaian diskusi kita sepanjang hari tentang serba-serbi stigma pada ODA. Sebelum kita mulai diskusi pembuka pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan beberapa ketentuan terlebih dahulu. Yang pertama, bahwa festival ini diadakan dalam rangka Dies Natalis Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya yang ke-107 tahun. Penyelenggara festival ini adalah Panitia Dies Natalis FK UNER Angkatan 2005 bersama Dokter Tanpa Stigma, bekerja sama dengan LSM Kuldesak, kumpulan dengan segala aksi kemanusiaan, PKNI, Persaudaraan Korban Nafsa Indonesia, dan JIP, Jaringan Indonesia Positif. Festival ini diadakan untuk menggalang dana bagi anak-anak dengan HIV/AIDS yang ada dalam rawatan LSM Kuldesak dan LSM lainnya di sekitar Jabodetabek. Peserta yang hadir di sini adalah yang sudah berdonasi dan juga berkontribusi untuk membantu adik-adik kita dengan HIV. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan dan kontribusi Anda. Yang kedua, ruang diskusi ini adalah ruang aman bagi kita semua. Mari kita ciptakan suasana penuh kebaikan dan saling mendukung. Dilarang melontarkan kata-kata atau komentar negatif, kasar, tidak senonoh, apalagi yang bernuansa sara, kebencian, dan pelecehan. Bagi peserta yang tidak mengindahkan ketentuan ini, moderator akan langsung mengeluarkan Anda dari ruang diskusi. Diskusi ini nanti akan dimulai dengan sharing dan pemaparan dulu dari pembicara kita, selama kurang lebih 30 menit, lalu di sisa waktunya akan dilanjutkan dengan tanya jawab dengan peserta. Dimohon bagi peserta untuk mematikan audio dan video selama diskusi ini agar tidak mengganggu pemaparan dari pembicara. Peserta yang ingin bertanya, silahkan langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Pertanyaan nanti akan dibacakan oleh moderator. Akan ada hadiah bagi 2 orang peserta istimewa selama diskusi pembuka ini. 1 orang akan mendapatkan buku karya Dr. Gigi Maruli Togatorop berjudul Dokter Kena HIV, Perjuangan Penerimaan Diri Hingga Membuka Diri. Beliau akan jadi pembicara di sesi 1 nanti jam 10 dengan topik HIV dan tenaga medis. Dan 1 orang lagi akan mendapatkan tote bag persembahan dari Perempuan Berkisah, Media Pemberdayaan, dan Ruang Aman Berbagi Pembelajaran Perempuan berbasis pendekatan feminis. Jadi diharapkan kita tetap mengikuti acara sampai akhir sesi, karena nanti pengumuman pemenang akan langsung dibacakan di akhir sesi pembuka ini ya. Saya perkenalkan dulu pembicara kita pada pagi hari ini, Ibu Merinda Sebayan. Ibu Merinda Sebayan sudah malang melintang di isu HIV sejak 15 tahun yang lalu. Beliau memulai perjuangannya sejak terlibat sebagai relawan untuk program pencegahan HIV dan IMS bagi komunitas pekerja seks perempuan di daerah Saritem, Bandung tahun 2004. Sejak itu, berbagai peran telah ia lakoni, termasuk menjadi konselor HIV, pendidik pengobatan, maupun bergabung di organisasi-organisasi pegiat HIV lainnya. Antara lain, beliau pernah menjabat sebagai Ketua IPPI, Ikatan Perempuan Positif Indonesia, konselor VCT di Rumah Cemara, Community Advocacy Team di UNAIDS, dan Supervisor of HIV Program di Spiritia Foundation. Berbekal pendidikan di bidang hukum, dan setelah menyelesaikan studi magister di Kesehatan Masyarakat di VU Amsterdam, Ibu Mei berkomitmen untuk membangun dan mengembangkan sebuah jaringan nasional bagi orang dengan HIV di Indonesia. Kemudian disebut dengan JIP, Jaringan Indonesia Positif, dan terpilih untuk mengemban mandat sebagai ketua organisasi demi mencapai visi jaringan. Melalui JIP, beliau ingin menunjukkan kepada semua pihak termasuk komunitasnya bahwa menjadi bagian dari kelompok marginal tidaklah menjadi penghambat dalam meraih mimpi dan cita-cita. Menurutnya, semua orang tidak terkecuali harus mau dan mampu untuk maju sehingga dapat membawa perubahan untuk Indonesia yang lebih baik.
Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Sekretariat Nasional Jaringan Indonesia Positif. Ibu Mei juga mengemban mandat sebagai Ketua Technical Working Group HIV dan anggota dari CCM Global Fund Indonesia. Bagi Ibu Bapak yang ingin tahu lebih lanjut tentang JIP dan kegiatan-kegiatannya, bisa follow Instagram @jaringan-indonesia-positif. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kita akan langsung mulai mendengarkan sharing dan pemaparan dari Bu Meirinda tentang tantangan-tantangan yang dihadapi teman-teman ODA selama pandemi. Kepada Bu Meirinda, saya persilahkan. Waktunya 30 menit, Bu. Saya siapkan presentasinya dulu ya. Baik, Bu. Apakah sudah muncul, Bu Mei? Sudah, Bu. Terima kasih. Ya, sudah bisa dimulai ya, Bu? Silakan. Iya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Moderator untuk acara pada pagi hari ini, pembebasan stigma ODA selama pandemi COVID-19. Seperti yang sudah disampaikan, saya Meirinda Sebayang, Ketua Sekretariat Nasional Jaringan Indonesia Positif. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan revisi terkait posisi saya di Ikatan Perempuan Positif Indonesia. Yang disampaikan sebenarnya saya adalah Ketua Dewan Nasional. Jadi bukan Ketua Sekretariat Nasionalnya IPI, tetapi Ketua Dewan Nasionalnya IPI pada tahun saya lupa sekitar 2000 berapa itu ya, 2012 kalau tidak salah. Kemudian Bapak Ibu, Jaringan Indonesia Positif ini adalah jaringan nasional orang dengan HIV. Kami mendeklarasikan diri pada tahun 2014, lalu sepakat untuk berbadan hukum dan melakukan kongres nasional yang pertama di tahun 2015. Jaringan ini muncul karena pada masa itu tidak ada sebuah jaringan di tingkat nasional yang bisa menyuarakan kebutuhan ODA secara langsung, khususnya untuk menyampaikan aspirasi dari berbagai daerah di Indonesia untuk disampaikan ke tingkat nasional. Pada saat kami melakukan Kongres Nasional pertama, kami didukung oleh perwakilan-perwakilan ODA di seluruh Indonesia dari 26 provinsi. Memang pada saat itu tidak semua provinsi mengirimkan representasinya karena memang berbagai macam kendala yang dihadapi, selain karena memang geografis kita yang sangat luas, tetapi juga stigma dan diskriminasi terhadap ODA masih dirasakan cukup kuat, sehingga untuk menghadiri pertemuan-pertemuan dengan skala yang lebih luas itu menjadi tantangan tersendiri bagi teman-teman, tidak hanya di nasional, tetapi khususnya juga teman-teman yang ada di daerah. Jadi pada pagi hari ini saya akan mencoba sharing dan nanti kita bisa berdiskusi terkait dengan stigma terkait dengan HIV selama pandemi COVID-19 ini. Ya sebenarnya memang ada similarity atau ada kesamaan pada kata stigma yang dialami dalam konteks HIV dan pada konteks COVID-19. Selanjutnya. Next slide. Nah, jadi nanti kita akan sedikit kupas tentang definisi dan konsep stigma. Nanti juga Bapak Ibu mungkin bisa juga memberikan saya tambahan informasi terkait konsep stigma yang mungkin Bapak Ibu juga pahami. Kemudian faktor-faktor yang bisa memicu stigma. Lalu kami juga mencoba untuk memperlihatkan bahwa bagaimana sih sebenarnya stigma HIV ini selama pandemi pada situasi di tingkat global, di Asia Pasifik, dan tentunya di Indonesia. Nah, nanti dalam situasi selama pandemi terkait dengan stigma ini juga kita akan memperlihatkan dampak-dampak yang akhirnya dialami oleh teman-teman ODA, khususnya untuk teman-teman ODA yang berasal dari populasi kunci. Kemudian nanti di ujung saya akan coba sampaikan terkait dengan rekomendasi-rekomendasi apa yang bisa kita lakukan bersama untuk menghadapi situasi ini. Next slide. Ya, kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, stigma itu adalah ciri negatif yang menempel pada seseorang
dan itu biasanya memang karena pengaruh konstruksi sosial atau memang pengaruh dari lingkungannya. Jadi kalau kita bicara stigma, siapa sih yang tidak di stigma? Stigma itu memang persepsi negatif atas seseorang secara individu atau pada sebuah kelompok golongan atau pada kelompok-kelompok kegiatan yang dilakukan. Nah, stigma ini memang akhirnya menilai diri kita secara individu itu terlihat negatif, dan yang kita lakukan negatif sampai menginternalisasi pada diri kita sehingga pemikiran kita pun menjadi negatif. Nah, pola tingkah laku yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat yang berlaku biasanya memang berujung kepada stigma. Next slide. Nah, kemudian faktor-faktor pemicu stigma itu ada dua. Jadi kalau misalnya saya sederhanakan, ada faktor eksternal dan internal. Kalau kita bicara faktor eksternal itu bisa dilihat dari kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai suatu topik tertentu. Kemudian rasa takut terhadap sesuatu yang masih bersifat abstrak atau kurang jelas. Lalu ada mitos-mitos yang tidak benar tentang suatu hal. Kemudian faktor eksternal yang juga bisa memicu stigma adalah penerimaan informasi yang salah atau tidak tepat tentang suatu hal. Kemudian yang tidak kalah penting adalah dalam konteks struktural, adanya misalnya aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang akhirnya menguatkan stigma terhadap suatu kelompok tertentu, individu tertentu, ataupun suatu bentuk kegiatan tertentu. Dan yang paling menurut saya yang paling mempengaruhi dari faktor eksternal pemicu stigma adalah norma-norma yang berlaku di masyarakat, khususnya pada norma sosial, kemudian budaya, kemudian juga tentunya juga pada dogma-dogma agama dan juga isu-isu moral. Ini adalah faktor-faktor eksternal yang memicu stigma. Kemudian next slide. Kemudian kalau kita bicara pada faktor-faktor internal, sebenarnya kita bisa membaginya juga pada dua layer. Layer yang pertama itu adalah faktor internal self-stigma atau stigma terhadap diri sendiri. Nah, self-stigma ini memang sangat dipengaruhi dengan rasa ketakutan. Rasa ketakutan dikucilkan, kemudian perasaan malu, perasaan bersalah, perasaan merasa sendirian, tidak mendapatkan dukungan, dan merasa tidak diterima, kemudian juga perasaan was-was atas pandangan orang lain. Jadi ada kekhawatiran yang berlebihan akibat pandangan orang lain. Nah, ini saya ingin coba kupas sedikit di antara banyaknya faktor-faktor internal pemicu stigma. Rasa malu itu adalah suatu emosi negatif yang berupa perasaan kita merasa tidak layak yang berkaitan dengan identitas inti seseorang. Kemudian ini adalah konsekuensi khusus dari stigma sebenarnya. Jadi rasa malu ini membuat kita berperilaku yang bertentangan dengan kepentingan terbaik dari diri kita. Nah, ini yang mendorong orang-orang yang memiliki rasa malu untuk mencari aman di lingkungannya dan komunitas yang justru mendorong mereka untuk terlepas dari lingkungan sosialnya. Nah, sehingga memang rasa malu ini menghambat khususnya untuk kalau kita bicara pada konteks HIV, orang dengan HIV itu menghambat teman-teman ODA untuk untuk mencari akses terhadap layanan kesehatan yang dia butuhkan. Itu salah satunya. Next slide. Nah, ini adalah beberapa kumpulan yang kita coba rangkum dari beberapa literatur terkait dengan stigma ODA selama pandemi pada situasi global. Di situasi global juga dicoba dilakukan assessment terkait stigma HIV selama pandemi COVID. Jadi memang COVID-19 ini kan sebuah ledakan krisis ya pada saat ini. Saya yakin Bapak Ibu sampai hari ini juga masih mengalami ketakutan terkait COVID-19, mungkin meskipun sudah ada pandemic fatigue karena memang kelelahan menghadapi situasi seperti ini sehingga rasa ketakutan seolah-olah berkurang, tetapi sebenarnya rasa itu masih tetap ada gitu. Nah, ketakutan dan ketidakpastian selama COVID ini memunculkan stigma diskriminasi seperti kekerasan, pelecehan, dan isolasi.
sehingga menghambat penyampaian informasi dan penggunaan terhadap akses layanan kesehatan yang esensial pada langkah-langkah public health untuk mengendalikan pandemi. Ini dirangkum pada situasi global bahwa COVID-19 ini sendiri sebenarnya menjadi penghambat kita untuk mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan. Kemudian di beberapa negara pada situasi global, orang dengan HIV melaporkan bahwa mereka diminta untuk mengungkapkan status HIV mereka pada saat mengakses layanan HIV selama masa lockdown. Jadi mungkin sebelumnya beberapa layanan kesehatan tidak terlalu memberlakukan untuk disclosing status, atau misalnya sudah biasa menghadapi pasien dengan HIV, tetapi mungkin karena ada perubahan akses layanan atau perubahan yang tadinya melayani layanan HIV kemudian berubah menjadi COVID sehingga dirujuk ke rumah sakit lain, sehingga Oda masuk pada layanan baru harus mendisklose statusnya. Nah, hal ini juga dilaporkan pada kelompok remaja, perempuan, dan transgender. Nah, kemudian peningkatan kekerasan juga dilaporkan oleh beberapa perempuan dan beberapa kelompok identitas gender minoritas dan juga sexual minority sebagai akibat dari kebijakan lockdown dan social distancing di beberapa negara. Kemudian juga dilaporkan adanya serangan terhadap kelompok-kelompok lesbian, remaja, teman-teman gay, kemudian biseksual dan transgender dengan kedok langkah-langkah penegakan kesehatan masyarakat. Kemudian sudahlah kelompok ini memang sudah termarginalkan sebelumnya, sudah terkucilkan sebelumnya, ini menjadi lebih mendapatkan dampak langsung, karena memang dari awalnya juga mereka sulit untuk mendapatkan perlindungan sosial dan jaminan pendapatan, khususnya untuk teman-teman pekerja seks yang biasanya dapat bekerja, tapi karena lockdown dan social physical distancing ini juga menjadi hambatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian akhirnya memang situasi ini memperburuk ketimpangan-ketimpangan yang sudah ada, karena memang dengan lockdown ini orang sulit bekerja, orang sulit untuk keluar rumah, dan orang sulit untuk mengakses layanan kesehatan. Next. Kemudian ini juga ada beberapa informasi yang coba kami kumpulkan terkait dengan stigma ODA selama pandemi COVID-19 di Asia Pasifik. Beberapa waktu lalu juga saya sempat berdiskusi dengan teman-teman dari APCOM, Asia Pacific Community, bahwa beberapa teman di beberapa negara di Asia juga mengalami dampak krisis terkait dengan respon HIV akibat pandemi COVID ini. Jadi memang lockdown itu ternyata punya efek besar untuk perempuan dan remaja putri serta populasi kunci. Jadi beberapa kelompok populasi kunci, pekerja seks, transgender, pengguna narkoba, dan kelompok G atau LSL atau lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki lainnya melaporkan mereka kehilangan mata pencaharian. Kemudian kekerasan juga dilaporkan mengalami frekuensi yang mengalami peningkatan, dan kelompok-kelompok populasi kunci ini sering dijadikan kambing hitam sebagai penular COVID-19. Kemudian ini ada laporan khusus dari seseorang dari di Filipina dan Korea Selatan, masing-masing di Filipina dan Korea Selatan. Teman G ini dikambing hitamkan sebagai penular COVID-19 dan dilecehkan di negaranya. Kemudian di India melaporkan 2 kali lipat jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga pada minggu pertama pembatasan sosial menurut Komisi Nasional di negara tersebut. Dan untuk kekerasan dalam rumah tangga ini baru-baru ini juga saya sedang melakukan survei terkait integrasi layanan kesehatan, khususnya layanan kesehatan HIV, integrasi dengan kesehatan reproduksi dan seksual, serta kekerasan berbasis gender. Memang pada beberapa kelompok populasi kunci, khususnya untuk perempuan, ada kecenderungan mengalami frekuensi kekerasan yang meningkat. Karena apa? Memang bisa jadi memang potensi kekerasan ini meningkat karena sebelumnya memang kekerasan itu sudah terjadi. Sehingga pada saat lockdown harus stay at home, bertemu dengan pelaku di rumah, sehingga intensitas itu menjadi meningkat. Nah, ini juga yang dilaporkan. Nanti mungkin secara formalnya
saya akan mencoba meminta UNFPA untuk bisa mempresentasikan hasil survei yang saya lakukan bersama UNFPA terakhir. Kami berhasil merangkum hasil dari survei tersebut dari 219 responden dari, kalau tidak salah, 88 kabupaten kota. Next slide. Nah, sekarang bagaimana dengan di Indonesia? Nah, memang di Indonesia itu untuk pengumpulan dokumentasi secara luas dan resmi terkait dengan stigma ODA di masa pandemi belum dilakukan secara sistematis. Tetapi kami mencoba mengutip dari apa yang dilakukan oleh Jaringan Indonesia Positif pada akhir Agustus lalu, kalau tidak salah kami melakukan survei cepat terkait dengan kebutuhan ODA selama masa pandemik dan pada saat menjalani kehidupan new normal. Kita melihat bahwa ada self stigma yang cukup kuat di antara komunitas teman-teman ODA, karena ODA dianggap memiliki imunitas yang rendah sehingga merasa lebih rentan tertular COVID-19. Nah, studi kami menemukan bahwa dari 1.035 responden, 41% orang dengan HIV mengalami kecemasan sangat berat akan kemungkinan ikut terpapar COVID-19. Nah, kebanyakan dari mereka itu khawatir terhadap kesehatan diri sendiri. Ini yang paling pertama. Cemas terhadap kesehatan diri sendiri, khawatir tentang juga kesehatan anggota keluarganya, khawatir akan meningkatnya stigma terkait status HIV mereka selama pandemi, dan khawatir akan kemampuan mereka mendapatkan obat. Ini sebenarnya juga bisa dipahami karena memang dengan estimasi ODA di tahun 2020, yaitu sebanyak 545.000 ODA saat ini, di mana 17 ribuannya adalah anak dengan HIV. Orang dengan HIV yang saat ini masuk dalam pengobatan itu hanya 139.000 ODA. Sehingga ada banyak ODA, jadi sekitar kalau nggak salah berapa ya, 25%, 9%, sehingga sisanya yang hampir 70% itu belum masuk dalam pengobatan, sehingga memang ada kekhawatiran dengan masuknya pengobatan, tingkat imunitasnya rendah, sehingga memang menjadi lebih rentan untuk tertular COVID-19. Nah, ini yang menjadi tantangan saat ini dalam respon penanggulangan HIV, karena untuk mencapai goal eliminasi HIV di tahun 2030, kita setidaknya harus mendorong ODA di seluruh Indonesia minimal 81% masuk dalam pengobatan. Sehingga ketika misalnya masuk dalam pengobatan sebanyak 81%, harapannya nanti kita bisa mengeliminasi HIV tahun 2030. Kemudian self stigma lain yang muncul selama masa pandemi itu sebetulnya memang adalah stigma yang sudah ada sebelumnya, tetapi semakin diperparah karena memang rasa penerimaan di masyarakat, khususnya di masyarakat ini masih terjadi terkait dengan labeling ODA. Nah, ODA ini memang selalu dihubungkan dengan penyakit masyarakat karena dianggap terdiri dari kelompok-kelompok populasi kunci yang dianggap melanggar norma-norma budaya dan sosial serta agama. Nah, kalau misalnya di dalam kebijakan atau aturan dikeluarkan oleh pemerintah, konsep populasi kunci ini dibagi menjadi 4 kelompok populasi, subpopulasi. Yang pertama adalah kelompok pekerja seks, kedua adalah transgender atau yang kita kenal dengan waria, kemudian pengguna nafsa suntik, kemudian adalah kelompok lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki lainnya. Ini adalah 4 populasi kunci yang dikategorikan di dalam respon penanggulangan HIV, di mana memang saat ini Indonesia ini adalah kelompok pandemi terkonsentrasi, situasi yang terkonsentrasi, sehingga memang respon-respon ditujukan kepada 4 populasi kunci ini. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, sebenarnya kalau misalnya kita bicara pada konteks kelompok yang rentan untuk tertular HIV, kelompok populasi kunci ini hanya menyumbangkan sekitar 35% pada epidemi. Jadi sebenarnya sisanya epidemi ini adalah pada kelompok masyarakat umum, di mana adalah mereka-mereka yang merasa low risk atau tidak berisiko tinggi terkait dengan penularan. Kemudian hal lain yang memang terkait dengan stigma terkait HIV di masa pandemi adalah terkait dengan terapi HIV untuk mengkonsumsi obat antiretroviral seumur hidupnya. Ini menimbulkan stigma yang cukup tinggi pada ODA, karena
memastikan untuk patuh terhadap pengobatan seumur hidup itu tidak mudah. Ya, ODA itu mengalami fase-fase kehidupan yang berbeda. Jadi ketika mulai dari tahu status, kemudian mulai adjustment penyesuaian terhadap status HIV terbarunya, mulai muncul kepercayaan dirinya, mulai menjalin hubungan, mulai masuk dalam ranah pernikahan, bersosialisasi kepada masyarakat lebih luas, bertemu dengan pihak-pihak keluarga baru karena pernikahan, kemudian adanya anak dan lain sebagainya, sehingga memastikan kepatuhan pengobatan ARV pada ODA dari ketika dia mengetahui status sampai akhirnya sekian melewati fase-fase dalam kehidupannya itu mengalami tantangan tersendiri, dan itu menimbulkan self stigma kepada ODA untuk keyakinannya untuk menuntaskan pengobatannya. Next slide. Nah, kemudian itu tadi kita bicara pada self stigma. Sekarang pada stigma masyarakat seperti yang disampaikan tadi, memang sebenarnya HIV ini sudah punya stigma tertentu, sudah punya ruang stigma yang dikekalkan secara tidak langsung, khususnya di kelompok masyarakat. Nah, ini memang agak sedikit berbeda kalau kita bicara terkait dengan stigma di layanan kesehatan. Secara jujur bisa saya katakan bahwa saat ini untuk dokter, petugas kesehatan, petugas lab atau nakes lainnya itu stigma itu sudah mengalami reduksi yang sangat luar biasa. Karena memang ada beberapa effort yang dilakukan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Kota maupun layanan kesehatan, baik di puskesmas, rumah sakit swasta maupun publik, memang karena mungkin karena gencar-gencarnya sensitisasi terkait stigma dan diskriminasi kepada nakes atau tenaga kesehatan, sehingga memang sebenarnya di layanan kesehatan stigma itu sudah mulai menurun. Tetapi memang berbeda apabila kita bicara pada stigma di masyarakat. Baru-baru ini saja saya baca di Facebook masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari kalangan akademisi. Akademisi ini maksudnya belum tentu semua dosen ya, maksudnya adalah mahasiswa, khususnya mahasiswa atau pelajar yang mengatakan bahwa itu kan ODA itu adalah ODA itu mematikan, kemudian ODA itu penyakit kelompok gay saja. Nah, itu ternyata masih muncul dalam beberapa minggu terakhir. Ini mungkin karena memang kita sedang menghadapi fenomena Hari AIDS dunia ya, sehingga semua orang membicarakan HIV, dan akhirnya kita masih juga kembali melihat ternyata isu HIV ini masih hanya dimiliki oleh tenaga kesehatan, orang-orang tenaga kesehatan atau praktisi HIV ataupun aktivis-aktivis HIV saja. Ternyata stigma di masyarakat itu masih kental gitu. Apalagi selama masa pandemi ini stigma masyarakat terhadap ODA itu memang masih dianggap sebagai orang yang tidak bermoral. Dan media juga ya tentu media itu turut berperan dalam menguatkan stigma terhadap suatu isu. Contohnya kenapa kita sebut media itu sangat berperan dalam menguatkan stigma? Karena apa? Kalau misalnya kita bicara pada konteks kriminalisasi atau kekerasan yang dialami oleh waria atau penangkapan pada kelompok kelompok gay misalnya, yang dikedepankan itu adalah HIV dan gay-nya, tetapi tidak dilihat pada konteks misalnya faktor kriminalisasi yang dilakukan misalnya. Nah, ini yang membuat stigma HIV melekat pada kelompok-kelompok orang yang bermasalah, quote in quote, ini menjadi semakin kuat. Next slide. Nah, ini juga menjadi refleksi sebenarnya HIV dan COVID ini agak-agak mirip situasinya untuk COVID ya, pada konteks stigma-nya. Nah, stigma sosial pada konteks kesehatan ini kan memang pengaitan negatif antara seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kesamaan ciri tertentu. Nah, coba nanti mungkin nanti pada sesi diskusi juga kita bisa lihat similarity antara HIV dan COVID-19. Nah, pada suatu wabah, stigma sosial itu orang-orang diberi label, ada stereotip, kemudian didiskriminasi dan diperlakukan secara berbeda, dan mengalami kehilangan status karena dianggap memiliki keterkaitan pada suatu penyakit. Nah, perlakuan semacam ini dapat berdampak negatif bagi mereka yang menderita penyakit, serta pemberi perawatannya, keluarga, teman, dan komunitas mereka. Nah, orang yang tidak mengidap penyakit tersebut tetapi memiliki karakteristik yang sama dengan kelompok ini mungkin juga mengalami stigma. Nah, pandemi COVID saat ini telah memicu stigma sosial dan perilaku diskriminatif
terhadap orang-orang dari latar belakang etnis tertentu serta siapapun yang diduga pernah berkontak dengan virus tersebut. Nah, ini terjadi pada keluarga saya sebenarnya. Jadi pada awal-awal Maret pandemi itu salah satu anggota keluarga kami terpapar COVID-19. Kemudian secara berentetan hampir semua anggota besar kami itu terpapar COVID-19. Nah, karena memang keterpaparan COVID-19 itu kan sangat cepat ya Bapak Ibu ya, sehingga kami sekeluarga itu merasakan adanya stigma yang dikenakan kepada keluarga kami akibat hampir sebagian nggak semua ya, tapi hampir sebagian besar dari anggota keluarga besar itu terpapar COVID-19. Sehingga ada perasaan malu, perasaan dikucilkan, kemudian ada keengganan dari pihak keluarga lain untuk mengontak atau menghubungi anggota keluarga akibat mereka mendengar bahwa COVID-19 itu sedang melekat pada keluarga kami. Nah, ini ternyata COVID-19 juga mengalami stigma tertentu pada masa pandemi ini. Ini agak mirip sebenarnya pada HIV di awal-awal HIV merebak di tahun 90-an di Indonesia. Next slide. Nah, jadi kalau misalnya tingkat stigma COVID-19 didasarkan pada tiga faktor utama, COVID-19 merupakan penyakit baru dan masih banyak yang belum diketahui. Kemudian kita sering takut akan hal yang tidak diketahui dan ketakutan kita mudah dikaitkan dengan orang lain. Nah, ketiga faktor di atas itu sebenarnya sama situasinya ditemukan di kasus HIV pertama kali di Indonesia. Jadi karena ini merupakan penyakit baru, kita takut dan ketakutan kita itu biasanya kita kaitkan karena orang tertentu atau kelompok tertentu. Nah, ini sebenarnya hampir mirip dengan situasi yang dialami saat ini. Next slide. Nah, sekarang kita bicara jadi saat ini dengan situasi pandemi, dampak stigma yang dialami oleh ODA itu seperti apa di Indonesia. Nah, karena stigma terkait HIV, teman-teman ODA yang biasanya mengambil obat mereka dari kota lain, tetapi karena ada beberapa penutupan kota khususnya pada masa-masa PSBB dilakukan ya Bapak Ibu, mereka tidak dapat lagi bepergian ke pusat perawatan kesehatan mereka. Jadi Bapak Ibu mungkin akan bertanya kenapa sih ODA nggak ngambil obat di tempat yang paling dekat dengan mereka atau puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat, yaitu tadi karena stigma tadi, karena mereka ketakutan ketahuan statusnya, takut nanti tetangganya tahu bahwa dia datang ke puskesmas A, dilihat mengambil obat antiretroviral, kemudian dicap sebagai orang dengan HIV. Kemudian ketika rumah sakit yang biasa dikunjungi secara reguler oleh teman-teman ODA berubah fungsi menjadi penanganan COVID-19, ini terjadi juga di beberapa daerah. Di Jakarta juga terjadi kalau tidak salah, ada rumah sakit atau puskesmas yang akhirnya berubah fungsi, akhirnya teman-teman ODA dirujuk ke layanan kesehatan yang baru, layanan kesehatan yang lain. Nah, ini juga menimbulkan pertama stigma terhadap diri sendiri karena enggan bertemu dengan orang baru, ketemu dengan petugas kesehatan baru, dokter baru untuk mendapatkan pengobatan ARV misalnya. Tetapi juga bisa saja bahwa stigma juga dialami dialami ODA ketika melihat dokternya juga kurang karena belum dekat mungkin ya, karena belum kenal sehingga dianggap bahwa ODA-nya itu tidak menerima kehadiran mereka. Kemudian saat ini kan lagi khususnya di Indonesia ada Jack Anter ya. Dalam artian ada mekanisme telemedicine di mana teman-teman ODA itu bisa diantarkan obatnya oleh pihak ketiga atau orang lain karena mereka tidak bisa mengakses layanan kesehatan. Nah, selama pandemi ini ternyata ada laporan dari teman-teman pekerja seks dan juga remaja mereka nggak nyaman. Ada orang lain yang mungkin saja mereka anggap mengetahui status kesehatan mereka pada saat mengantarkan obat ARV. Either itu adalah misalnya walaupun itu adalah misalnya dari ojek online atau petugas layanan kesehatan lain atau petugas dari komunitas yang dimintakan untuk mengantarkan obat ARV kepada pasien. Next slide. Kemudian untuk itu makanya dampak stigma ini mendorong teman-teman ODA menyembunyikan penyakitnya dan menghindari diskriminasi. Kemudian mencegah teman-teman ODA mencari perawatan kesehatan dan mencegah mereka mengadopsi perilaku sehat. Nah, contoh-contoh lainnya sebenarnya dampak stigma ini adalah pembatasan jam layanan bagi ODA di Fasiankes. Nah, pembatasan jam layanan ini
Karena memang di situasi pandemi ini teman-teman ODA dan petugas layanan juga memiliki ketakutan yang sama di masa pandemi. Ya udahlah ketakutan terpapar COVID-19-nya, sehingga memang akses terhadap layanan kesehatan menjadi terbatas. Kemudian contoh-contoh lainnya adalah menyebutkan COVID-19 sebagai virus asing dan menuduh kelompok tertentu bertanggung jawab, dan yang tidak kalah pamor dalam beberapa bulan terakhir ini ada terkait dengan stok ARV. Nah, pandemi COVID saat ini memperburuk pengadaan terkait dengan stok out pengobatan ARV, sehingga memang dari hasil studi kami juga mendapatkan bahwa stok yang dimiliki oleh teman-teman ODA itu tidak semestinya, karena memang seharusnya idealnya bagi mereka yang sudah stabil, stok yang mereka harus miliki lebih dari 1 bulan. Jadi dengan situasi lockdown dari beberapa negara, obat HIV yang memang kita dapatkan khususnya dari India dan Cina mendapatkan masalah. Untuk itu juga mempengaruhi kepatuhan bagi teman-teman ODA dalam pengobatan ARV-nya. Next slide. Nah, melihat dengan situasi stigma HIV di masa pandemi ini, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita rekomendasikan bersama kepada pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan terkait dengan respon penanggulangan HIV. Yang pertama adalah bagaimana kita menangani pendorong struktural stigma diskriminasi dan semua bentuk kekerasan terhadap orang dengan HIV/AIDS dan populasi kunci. Dan memastikan bahwa tanggapan COVID-19 tidak mereproduksi atau melanggengkan praktek-praktek diskriminasi. Jadi karena COVID-19 sendiri sudah memiliki stigma tertentu, janganlah sampai COVID-19 pun ikut memperburuk stigma yang ada di kelompok-kelompok khususnya teman-teman orang dengan HIV dan populasi kunci. Kemudian kita harus memastikan bahwa melibatkan orang dengan HIV dalam perencanaan, desain, dan implementasi pada inisiasi-inisiasi untuk mengakhiri semua bentuk kekerasan, mengakhiri semua bentuk stigma dan diskriminasi, terutama pada bagian-bagian sebagai tanggap darurat dari pandemi saat ini. Kemudian bagaimana kita juga bisa memastikan penyediaan perawatan dan pesan yang akurat dan mendukung untuk menanggapi semua bentuk kekerasan yang inklusif dan menargetkan kebutuhan-kebutuhan ODA. Lalu rekomendasi lainnya adalah bagaimana kita bersama-sama bisa membangun, menguatkan sinergitas dan integrasi dari layanan HIV, layanan atas kesehatan seksual dan reproduksi, kemudian layanan kesehatan mental dan layanan dukungan psikososial dalam konteks COVID-19 dan juga kedaruratan kesehatan. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi dari 41% ODA mengalami kecemasan yang sangat besar, bagaimana juga kita bisa memastikan bahwa layanan kesehatan mental juga dapat disediakan bagi teman-teman ODA. Tetapi untuk itu tentu kita harus mensensitisasi petugas-petugas kesehatan di layanan kesehatan mental untuk bisa menerima ODA sehingga tidak terjadinya stigma diskriminasi. Kemudian bagaimana juga kita bisa memperkuat hubungan dengan layanan lain termasuk terkait dengan aspek-aspek di pendidikan, perlindungan sosial, pekerjaan, dan akses terhadap keadilan. Khususnya untuk terkait dengan pendidikan ini juga ingin saya coba angkat, nanti mungkin bisa kita bahas terkait dengan akses pendidikan bagi anak dengan HIV. Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa apabila ini kan kemarin kalau tidak salah ya, Kementerian Pendidikan bekerja sama dengan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan sebuah kebijakan untuk menyerahkan keputusan kepada pemerintah daerah apakah sudah mau mulai membuka sekolah sehingga sekolah tidak lagi dilakukan secara online tetapi dilakukan secara offline. Ada sebuah pertanyaan menggelitik dari salah satu rekan aktivis yang mengatakan bagaimana dengan anak dengan HIV. Apakah anak dengan HIV juga bisa diberikan ruang-ruang untuk bisa masuk kembali ke sekolah dengan situasi pandemi ini, apalagi pada konteks saat ini dengan angka pengobatan HIV yang masih cukup rendah, dan saya bisa mengasumsikan juga angka pengobatan HIV pada anak dengan HIV juga cukup rendah sehingga imunitas mereka juga menjadi terkendala ketika mereka dengan imunitas yang rendah menjadikan mereka terkendala untuk bisa masuk sekolah secara face to face. Nah, ini adalah area-area di mana juga harus kita diskusikan dan kita advokasi. Kemudian memperkuat mekanisme memantauan, pendokumentasian dan merujukan kasus kekerasan, stigma dan diskriminasi terhadap ODA dan proses hukum jika dibutuhkan. Tapi memang ini agak sulit ya Bapak Ibu.
saat ini memang sudah ada tim paralegal yang menangani kasus-kasus yang dialami oleh populasi kunci dan orang dengan HIV, tapi biasanya kasus-kasus stigma diskriminasi yang dialami oleh teman-teman ODA dan populasi kunci ini biasanya terhenti karena adanya ketakutan bahwa apabila kasus-kasus ini diteruskan kepada proses-proses litigasi atau peradilan, membuat mereka akan merasa semakin terstigma dan dikucilkan karena mereka harus membuka status HIV-nya, dan mereka khawatir itu akan berdampak pada keluarganya. Kemudian juga kita harapkan dari rekomendasi yang bisa disampaikan adalah mendukung kebutuhan populasi yang sudah left behind. Sesudah left behind yang sudah termarginalkan, terkucilkan, terdiskriminasi dengan menyediakan akses yang aman ke testing, perawatan, dan pengobatan untuk COVID-19. Nah, ini juga yang kami khawatirkan juga untuk teman-teman populasi kunci, misalnya teman-teman waria. Teman-teman waria yang memang memiliki kesulitan pada akses layanan kesehatan akibat kesulitan untuk akses BPJS misalnya, akibat terkendala dengan dokumen-dokumen identitas diri dan kartu keluarga sehingga mereka tidak bisa mendapatkan jaminan kesehatan nasional maupun kartu sehat lainnya. Kemudian yang terakhir ada bagaimana kita mengkolaborasi dengan media sebagai pusat informasi untuk mereduksi stigma. Jadi kita harapkan media itu bisa menjadi alat, salah satu tools atau alat untuk agent of change. Jadi sebagai agen untuk pemberian informasi, tetapi juga agen perubahan untuk menginternalisasi nilai-nilai baru yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk mereduksi stigma dan diskriminasi. Ya, demikian. Selanjutnya saya rasa sudah, ini adalah beberapa referensi yang coba kita kumpulkan untuk menguatkan presentasi saya hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah mendengarkan presentasi pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Silakan Ibu. Baik, terima kasih banyak Bu Mei. Pemaparannya sangat lengkap sekali. Ini jadi membuka wacana bagi kita semua, membuka perspektif baru bahwa bahkan sebelum pandemi saja teman-teman ODA sudah mendapatkan stigma yang begitu kental, dan ditambah lagi dengan masa pandemi, jadi seakan-akan double-double begitu ya. Baik, Ibu Bapak peserta dan Ibu Mei, kita akan memulai sesi tanya jawab ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya akan langsung bacakan secara anonim. Baik, mungkin Bu Mei bisa menjelaskan dulu sebelumnya, Bu, selama masa pandemi ini bagaimana angka kasus HIV? Apakah ada kenaikan kasus baru atau statis aja, atau bagaimana, Bu? Mungkin Nah, ya. Ya, terima kasih Bu. Jadi Bapak Ibu, sekarang ini situasinya memang kita agak sulit mengidentifikasi apakah kasus naik atau tidak. Karena apa? Akibat lockdown ini beberapa intervensi di lapangan untuk case finding, untuk menemukan kasus HIV ini menjadi terkendala. Khususnya di layanan kesehatan maupun petugas-petugas komunitas yang memiliki peran untuk menjangkau teman-teman populasi kunci dan mendorong mereka untuk melakukan tes. Sehingga saya tidak berani mengatakan apakah penularan ini meningkat atau menurun. Tetapi secara kasus memang terjadi peningkatan penemuan kasus. Karena effort yang dilakukan meskipun kecil, tetap kita berusaha untuk memastikan penjangkauan di lapangan itu terjadi dan merujuk mereka untuk melakukan tes HIV. Nah, untuk itu sebenarnya kita butuh inovasi baru saat ini untuk untuk mengetahui seberapa tinggi sih sebenarnya penularan kasus HIV selama pandemi COVID. Nah, saat ini kami sedang berusaha mengadvokasi Kementerian Kesehatan bagaimana untuk mendorong HIV self-testing atau self-mandiri terkait dengan status HIV di rumah misalnya. Kalau misalnya sekarang kan sedangkan COVID-19 sendiri juga teman-teman sudah bisa mengakses ya untuk rapid test misalnya yang bisa dilakukan di rumah melalui finger prick test atau misalnya beberapa alat tes swab yang lainnya. Jadi kalau misalnya di HIV sendiri sebenarnya kita sudah ada alat tes yang dikenal dengan oral fluid, menggunakan oral fluid base. Jadi
dengan oral fluid base ini sebenarnya bisa dianggap sebagai salah satu alat screening sehingga orang mau melakukan tes lanjutan pelayanan kesehatan. Jadi memang peningkatan kasus saat ini terjadi, tetapi tidak secara tidak terlalu signifikan karena memang untuk mengakses layanan kesehatan menjadi terkendala dan juga penjangkauan di lapangan juga menjadi terhambat. Tetapi saya khawatir sebenarnya asumsi saya peningkatan cukup banyak karena apa? Akses orang untuk alat pencegahan HIV pun menjadi terhambat. Alat pencegahan HIV yang kita maksud di sini misalnya adalah kondom, jarum suntik, ataupun pengobatan PrEP atau obat ARV yang bisa dipergunakan sebagai salah satu model pencegahan untuk tidak tertularnya HIV. Tetapi secara epidemiologinya saya tidak bisa mengatakan itu meningkat secara signifikan atau tidak. Demikian Ibu. Ya, baik. Jadi sebenarnya bukan permasalahan apa ada datanya atau tidak. Maksudnya ada kelihatan statistiknya naik atau tidak ya, tapi karena masalah pengambilan sampel dan datanya yang kayaknya tidak memadai begitu ya. Terima kasih Ibu Mei. Ini kemudian melanjutkan tadi penjelasan dari Bu Mei juga dan jawaban yang tadi. Tadi saat presentasi Bu Mei menjelaskan bahwa banyak teman-teman ODA yang dipaksa untuk mengungkapkan status HIV-nya saat ingin melakukan pemeriksaan atau layanan terkait COVID. Yang ingin ditanyakan adalah apakah pengungkapan status itu memang relevan untuk pelayanan COVID? Ini juga disambung oleh pertanyaan dari peserta ya, apa memang iya ODA itu lebih rentan terhadap COVID karena imunitasnya? Karena seharusnya kan imunitasnya itu tergantung dari viral load-nya ya. Jadi apakah relevan pengungkapan status itu, atau itu sebenarnya hanya pemikiran atau kecemasan berlebihan saja dari teman-teman ODA? Apakah ada data ilmiah yang sudah membuktikan, Bu? Jadi sebenarnya kalau kita bicara logika triasenya, sangat relevan untuk ODA dalam konteks layanan kesehatan apapun untuk mendisclose status kesehatannya. Kenapa? Sekarang kalau kita bicara pada COVID-19, pada saat misalnya permintaan untuk mendisclose status HIV-nya, itu memang saya mencoba menggunakan kacamata dari tenaga kesehatan. ODA, jika misalnya seseorang diketahui HIV positif, tentunya akan dipikirkan oleh tenaga kesehatan apakah dia juga punya kerentanan terkait dengan TB misalnya, ya, dengan tuberkulosis. Sehingga karena kita tahu infeksi oportunistik yang paling banyak dialami ODA dan juga merupakan salah satu silent killer bagi ODA adalah tuberkulosis. Sehingga itu sangat penting untuk memastikan bahwa pada saat seseorang sebelum melakukan tes COVID-19 untuk mendisclose statusnya, yang pertama adalah juga melihat apakah ada komorbiditas yang lain. Tentu ini kan menjadi salah satu cara tenaga kesehatan untuk memastikan bahwa ketika misalnya nanti apapun hasilnya ada langkah-langkah lain yang bisa dilakukan. Dan ketika misalnya nanti hasil tes hasil COVID-19-nya positif misalnya, tentu kan nanti harus ada beberapa aspek tenaga kesehatan untuk dipikirkan agar situasinya tidak semakin buruk misalnya. Nah, kemudian yang kedua, kenapa mendisclose? Mungkin juga ini sekali lagi saya berpikir pada kacamata kesehatan adalah situasi pengobatan khususnya misalnya di Indonesia ya. Pengobatan HIV di kita itu masih sangat rendah. Seperti yang disampaikan tadi, hanya 29% orang dengan HIV yang masuk dalam pengobatan, dan tingkat loss to follow up atau tingkat orang berhenti minum obat itu cukup tinggi, yaitu sekitar 22% di antara kelompok teman-teman ODA di Indonesia. Nah, ini menandakan bahwa sebenarnya kerentanan terkait dengan rendahnya imunitas terhadap kelompok ODA ini menjadi tinggi. Sehingga sangatlah wajar kalau misalnya adanya kecemasan bagi ODA untuk
untuk terpapar COVID-19 karena itu tadi ketika imunitas rendah kan pasti juga ada peluang-peluang infeksi oportunistik yang masuk sehingga menambah kerentanan mereka untuk ketika mereka terinfeksi COVID-19 memperburuk situasi mereka dalam perawatan dan pengobatan misalnya. Jadi kalau misalnya dari kacamata kesehatan saya bisa mengetahui pandangan-pandangan yang diambil oleh dokter atau perawat misalnya. Tetapi tentunya karena sekali lagi stigma HIV ini sudah melekat oleh teman-teman ODA dari zaman lampau, sehingga ketika diminta mendisclose seolah-olah itu adalah sesuatu yang dianggap salah satu bentuk violation, ya salah satu bentuk kekerasan hanya untuk mengetahui lu ODA atau bukan sih? Sebenarnya mungkin bukan itu gitu, tetapi karena sudah ada self stigma terlebih dahulu sehingga mengakibatkan teman-teman ODA merasa oh gue distigmasi dengan diminta dibuka status HIV-nya. Nah mungkin seperti itu. Iya. Terima kasih Ibu Mei. Jadi perlu juga pengertian dari semua masyarakat dan terutama teman-teman ODA ya, bahwa ketika ditanya riwayat kesehatannya termasuk status HIV itu bukan dalam niatan untuk menstigma, tapi untuk mendapatkan catatan riwayat yang lengkap untuk penanganan kesehatan yang terbaik untuk pasien. Jadi ini ada yang membagikan pengalaman juga nih, Bu Mei dan Ibu Bapak. Kemarin saya tanpa open status HIV positif, tapi rumah sakit tahu kalau saya HIV positif, tapi alhamdulillah nggak ada stigma. Syukur ya untuk peserta ini sudah mendapatkan layanan yang baik. Nah, pertanyaan berikutnya, Bu Mei. Apakah ada pengalaman dari teman ODA atau cerita yang Bu Mei baca mungkin dari teman-teman ODA yang juga terinfeksi COVID? Apakah bisa di-sharingkan? Apakah ada perbedaan dalam pelayanan kesehatannya? Atau gimana? Apakah ada perhatian khusus dari pemerintah untuk perlindungan lebih terhadap teman-teman ODA atau gimana? Kalau misalnya kita bicara apakah ada teman-teman ODA yang terpapar COVID, ada. Dan itu juga beberapa dari mereka adalah teman-teman dekat saya juga gitu. Dan ada juga yang memang dalam situasi, meskipun sudah terpapar COVID, kondisinya tetap sehat, ada juga yang masuk ke rumah sakit. Nah, sepanjang yang saya tahu, dari mereka yang terpapar COVID dan juga yang akhirnya masuk dalam perawatan, ada yang masuk hanya OTG, masuk dalam isolasi, tapi memang ada yang memang membutuhkan perawatan, pernafasan, bantuan dan lain sebagainya. Nah, sepanjang yang saya tahu tidak ada perbedaan dalam treatment. Perlakuan dari tenaga kesehatan meskipun yang bersangkutan adalah orang dengan HIV. Seperti yang saya sampaikan, sebenarnya stigma HIV di layanan kesehatan sudah sangat jauh menurun ya dibandingkan 10-15 tahun yang lalu ya. Kalau 10-15 tahun yang lalu mungkin ya kalau misalnya ODA masuk rumah sakit aja, para dokter, mohon maaf kalau misalnya ada para dokter di sini masih menggunakan misalnya alat APD lengkap seperti yang saat ini digunakan untuk pandemi COVID gitu. Itu yang terjadi 10-15 tahun yang lalu pada pasien dengan HIV. Tetapi sekarang sangat jauh berbeda dan saya tidak merasa ada pemberlakuan yang khusus untuk orang dengan HIV ketika mereka masuk dalam perawatan COVID. Dan saya merasa memang memang tidak semua layanan kesehatan tentunya memiliki kualitas yang sama. Tetapi saya melihat beberapa layanan-layanan dan sebagian besar layanan publik khususnya untuk puskesmas dan rumah sakit publik sudah mereduksi stigma dan diskriminasi sangat jauh. Nah, tetapi memang sekarang yang memang ditakutkan itu bukan HIV-nya ya. Kalau menurut saya itu yang ditakutkan itu adalah COVID-19-nya. COVID-19-nya orang lebih bahkan kemarin tuh cerita-cerita sama teman-teman ODA juga, kok gue lebih stres ya buka hasil swab daripada hasil tes HIV waktu itu. Nah itu sesuatu yang menjadi bahan bukan bahan ketawaan, bukan bahan lucuan, tapi menjadi refleksi kita bahwa sebenarnya kita ini terlepas dari apapun penyakitnya akan ketakutan pada sesuatu yang kita tidak ketahui gitu. Ketika kita sudah well informed atau dianggap bahwa penyakit ini adalah sesuatu yang biasa, bisa diobati, kesembuhannya tinggi, orang relatif sudah tidak lagi punya rasa ketakutan atau kecemasan yang berlebihan.
Makanya kemarin, Mei, gue tuh stres banget, Mei. Pada saat gue habis swab, ketika gue mau swab itu gue kayaknya mau putus jantung ketika gue buka hasil swab gue, dia bilang gitu. Beda banget waktu gue misalnya pada saat tes tes HIV, karena memang ada proses konseling kan sebenarnya. Itu salah satu hal yang positif sebenarnya pada tes HIV. Ada proses konseling, ditemenin saat buka status, atau misalnya dokternya juga memberikan informasi terlebih dahulu soal HIV segala macam. COVID-19 kan nggak ada. Maksudnya bukan nggak ada itu konseling secara intensif terkait dengan COVID-19 kan nggak ada gitu. Ya swab aja. Ketika itu buka hasil nanti dikirim, kalau nggak salah dikirim SMS lagi hasil itunya, hasil swab testnya gitu. Jadi ketika nanti buka hasilnya, tweng, dapat hadiah positif, mau ngomong kemana juga agak sulit. Kan beda mungkin dengan HIV, karena ada pendampingan, ada penjangkauan, ada konselor, semua support sistemnya sudah dibentuk. COVID-19 mungkin kita masih punya PR. Demikian, Bu. Iya, terima kasih sharingnya Bu Mei. Jadi dari refleksi Bu Mei ini sebenarnya sudah ada perkembangan yang ke arah baik ya, dari stigma-stigma terhadap HIV. Cuma dengan adanya COVID ini jadi seperti mengingatkan kembali masa-masa ketika HIV masih sangat di stigma. Kali ini stigmanya baru dengan permasalahan yang baru, yaitu COVID. Jadi ini ada sharing juga dari salah satu peserta. Pengalaman saya di lapangan dengan pandemi COVID-19 ini, ada beberapa case dari kawan-kawan putus obat ARV karena takut datang ke layanan kesehatan dikarenakan takut terpapar. Ya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Mei pada saat presentasi tadi ya. Baik, karena kita sudah mau sampai di penghujung acara, Bu Mei boleh satu pertanyaan terakhir dari peserta ya. Ini ada beberapa yang penasaran dengan tes mandiri. Ada yang bertanya, sebentar saya tanya dulu, saya cek dulu. Karena di online, di toko-toko online itu banyak juga yang menjual alat self-test HIV. Itu seberapa akurat? Dan juga ini ada peserta yang bertanya, sama, akurasi untuk yang oral quick test. Karena kalau tidak salah, 12-13 tahun yang lalu sempat ada sosialisasi terkait self-test tersebut. Tetapi akurasinya kurang sehingga tidak diteruskan kembali. Mohon dikoreksi bila saya salah. Bagaimana tanggapannya, Bu Mei? Oke, baik, terima kasih dari Mas Ruli ya pertanyaannya. Halo Rul. Jadi kalau terkait dengan oral food test atau OFT, sekarang kita ada di Tokopedia, jadi nyebutin merek ya, sebenarnya nggak boleh ya. Iya. Bukan bermaksud untuk promosi ya Bapak Ibu, tapi misalnya di toko-toko online itu memang ada beberapa alat tes mandiri yang sebenarnya saya lebih suka menyebutkan itu sebagai alat screening. Screening pertama sebelum dilanjutkan pada tes yang lebih akurat. Nah, kita bisa jadi ibaratnya kalau misalnya sekali lagi dianalogikan pada COVID-19 misalnya, meskipun saya nggak tahu nih rapid testnya COVID-19 mungkin akurasinya masih jauh lebih rendah dibandingkan rapid testnya untuk HIV. Nah, jadi itu hanyalah sebagai alat screening awal di mana seseorang yang memang misalnya nanti hasilnya adalah positif, kita lebih mengharapkan mereka untuk melakukan tes lanjutan. Karena akurasinya memang dikatakan bahwa OFT atau oral food test dengan saat ini yang dikenal itu adalah OraQuick memiliki akurasi sekitar 98%. Ya, itu yang disampaikan oleh produsen dari oral food test ini. Tetapi memang dari Laboratorium Kesehatan Nasional sendiri mereka belum bisa secara resmi mengatakan bahwa ini bisa dilakukan, bisa dipergunakan sebagai alat screening yang diloloskan oleh pemerintah karena memang belum dilakukannya evaluasi terkait dengan alat tes ini. Jadi Labkes nasional ini belum melakukan evaluasi terhadap akurasi oral fluid test, tetapi sebenarnya sudah bisa digunakan sebagai alat screening pertama. Alat screening pertama karena memang sebenarnya Indonesia ini agak tertinggal sih, karena di beberapa negara lain mereka sudah melakukan HIV self testing sehingga bisa dipergunakan untuk melakukan tes mandiri di rumah. Ketika nanti hasil tesnya itu reaktif atau non reaktif, harus memang segera masuk ke dalam layanan kesehatan tes HIV baik di puskesmas ataupun rumah sakit, ya memang akurasinya jauh lebih baik karena menggunakan 3 metode alat tes yang berbeda. Nah, jadi memang jangan sampai kita juga salah kaprah ketika misalnya
menggunakan mencoba membeli oral food test, kemudian hasilnya reaktif, tapi kita tidak melakukan confirmatory test. Harus tetap melakukan tes konfirmasi ke layanan kesehatan sehingga nanti ada tahapan-tahapan selanjutnya yang bisa dilakukan untuk mendapatkan akses pengobatan maupun perawatan. Demikian Ibu, ini bisa saya Terima sampaikan. kasih Bu Mei. Jadi kira-kira begitu Ibu Bapak rekomendasi dari Bu Mei. Jadi kalau misalkan ada yang dijual-jual di toko online itu tidak apa-apa. Kalau memang ada biayanya boleh menggunakan alat itu, tapi jangan lupa bahwa itu fungsinya hanya untuk screening. Jadi memang kalau misalkan ada hasil-hasil yang positif atau mungkin meragukan atau mencurigakan, silakan dilanjutkan dengan pemeriksaan di layanan kesehatan. Begitu. Baik, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, kita sudah sampai di penghujung sesi pembuka Festival Online Pembebasan Stigma pada ODA. Saya mau mengingatkan sebelum menutup acara ini bahwa donasi untuk ADA masih dibuka sampai 30 November tahun 2020 melalui link Kita Bisa. Saya akan share linknya di kolom komentar. Silahkan Ibu Bapak membagikan untuk kita bisa menggalang dana lebih banyak untuk kebutuhan anak-anak dengan HIV. Dan nanti akan diserahkan donasinya pada tanggal 1 Desember 2020 bertepatan dengan World AIDS Day kepada LSM Kuldesak serah terimanya. Ya, kami mengundang Ibu Bapak semua untuk mengikuti sesi berikutnya. Setelah ini akan ada sesi pertama jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Topiknya HIV dengan tenaga medis bersama Dr. Maruli Togatorop dan Dr. Ronald Jonathan. Sesi 2 jam 1, topiknya HIV pada perempuan dan anak. Sesi 3 sebagai sesi penutup jam 4 waktu Indonesia Barat dengan topik HIV pada LGBTQ dan pengguna nafsa. Silakan teman-teman bisa bergabung di kelas yang diinginkan sesuai dengan link masing-masing yang sudah dikirimkan lewat email atau WhatsApp ya. Saya umumkan dulu pemenang giveaway kita pagi hari ini akan mendapatkan, satu orang mendapatkan buku karya Dr. Gigi Maruli. Saya pilih atas nama Tokyo Airline. Atas nama Google Meet Tokyo Airline, dan yang mendapatkan tote bag persembahan dari Perempuan Berkisah atas nama Ruli Winata. Untuk Tokyo Airline dan Ruli Winata dimohon untuk tidak keluar dulu dari ruang Google Meet karena harus saya ambil datanya dulu untuk pengiriman giveaway ya. Terima kasih banyak kepada Ibu Meirinda Sebayang dan kepada para peserta semuanya. Dengan ini Festival Online Pembebasan Stigma pada ODA resmi dibuka. Mari kita bebaskan diri kita dari stigma negatif dan perilaku diskriminatif terhadap teman-teman ODA. Terima kasih, saya tutup diskusi kita pada malam hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih semua. Terima kasih, Mbak. semuanya. Terima kasih, Bu Mei.